berikan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehingga masih bisa mampu untuk melangkahkan kaki kita di suatu majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita malam hari ini sudah masuk kepada bulan Rajab, yaitu bulan yang bagaimana tentang peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Isra dan Mi'raj itu pasti di setiap majelis-majelis, di setiap surau, di setiap masjid itu akan menceritakan tentang sejarahnya perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah banyak ulama-ulama kita yang menceritakan tentang sejarah peristiwanya tentang masalah solat. Tetapi hari ini, malam ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini banyak sekali para ustaz, para kiai, para ulama ketika dia berceramah dia mengatakan katanya Nabi Muhammad itu dulu ketika lagi disucikan, dibelah dadanya, dibelah hatinya, katanya, dibersihkan. Kemudian Nabi Muhammad itu katanya dulu rempesan. Kalau bahasa Tapan itu rempesan itu artinya ingusan. Nah, ini adalah hal-hal yang keliru. Ini adalah hal-hal yang salah. Kalaupun di saat itu Nabi Muhammad dibelah hatinya, dibelah dadanya, itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak suci, bukan. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan hati yang telah suci. Nabi Muhammad itu dari sejak lahir sudah suci. Bayangkan Nabi Muhammad ketika dia tidur, setelah tidur bangun, itu rambutnya langsung rapi, langsung tersisir seperti disisiri oleh dirinya. Padahal tidak ada dirinya mensisiri, tidak ada orang lain yang mensisiri, tidak ada istri atau keluarganya yang mensisiri. Tapi ketika bangun tidur langsung rambutnya Nabi Muhammad rapi. Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa, tetapi Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Ini Nabi Muhammad. Jangan disamakan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai hal-hal itu terjadi pada diri kita. Itu akan bisa mencederai atau melukai daripada hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Saking sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan di dalam sebuah riwayat atau sebuah cerita di dalam kitab karangannya Al-Imam Asyuyuti bahwasanya di saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ketika kencing, air kencingnya itu dimasukkan ke dalam tempayan atau di dalam kendi. Di saat itu ada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Nabi Muhammad melihat air kencing Nabi Muhammad di dalam kendi itu, dia minum. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, kemana air yang ada di dalam kendi itu? Apa kata sahabat? Wahai Rasulullah, sesungguhnya air itu telah saya minum. Itu kata Nabi Muhammad adalah air kencingku. Demi Allah, katanya, aku tidak pernah merasakan air dimanapun selain air ini yang lebih lezat daripada semua air yang telah aku minum. Bayangkan air kencingnya Nabi Muhammad SAW itu di saat diminum oleh sahabat itu menghilangkan dahaga. Kemudian darahnya Nabi Muhammad SAW juga pernah diminum oleh para sahabat. Suatu ketika diceritakan ketika Nabi Muhammad setelah bekam, maka bekam itu hukumnya sunnah. Yang Rasulullah itu melakukan suatu bekam. Jadi katanya Nabi Muhammad berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, tolong kau buang ini darah, kau buang jauh-jauh, kemudian kau buang sehingga tidak ada orang yang bisa melihat darahku ini. Baik, kata sahabat, langsung dibuang sahabat. Setelah sahabat pergi ke tempat yang sepi, diminum darahnya Nabi Muhammad, diminum oleh sahabat itu. Kemudian kembali lagi sahabat kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya darahmu itu sudah aku buang. Kau buang kemana wahai sahabatku? Ya Rasulullah, aku buang darahmu di tempat yang aku jamin tidak akan satu pun bisa melihat darahmu itu. Di mana ya sahabat? Kata sahabat kembali menjawab, yaitu di dalam perutku, aku minum. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, sesungguhnya haram api neraka untuk menyentuh daripada jasadmu. Ini luar biasa. Terus bagaimana kalau seandainya kita mengatakan Nabi Muhammad itu tidak suci, Nabi Muhammad itu rentesan, Nabi Muhammad itu sama dengan manusia biasa? Ini adalah hal-hal yang salah. Kemudian
ulama tadi yang pernah mengatakan hal itu, dia minta maaf di media, dia minta maaf kepada umat muslim seluruh dunia di lewat media. Mana bisa kita memaafkan dia? Tidak bisa kita memaafkan ulama itu, tidak bisa. Dia harus tobat kepada Allah. Itu jalan satu-satunya kalau dia ingin selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan pada majlis yang mulia ini kita semua terhindar daripada hati kita untuk tidak berprasangka buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tetap dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena kita tidak akan masuk ke dalam surganya Nabi Muhammad kalau kita sedikit saja benci terhadap Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir kata ini kita semua diampuni dosa-dosa kita setelah pulang daripada majlis ini. Mudah-mudahan ketika kita semua di sini memiliki masalah, bakat kita hadir di majlis ini, kita buktikan cinta kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Allah lunaskan hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Sekurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.